Osman I adalah bapak dari Wangsa Utsmaniyah dan pemimpin pertama negara Utsmaniyah. Ia memerintah kadipaten kecil setelah memerdekakan diri dari Kesultanan Seljuk. Setelah kematiannya, keturunannya menggunakan namanya sebagai nama dinasti dan negara. Informasi tentang Osman sangat sedikit karena kelangkaan sumber sejarah di masanya. Tidak ada sumber tertulis dari masa Osman yang tersisa. Sejarahnya baru dicatat lebih dari seabad setelah kematiannya, menantang para sejarawan untuk memisahkan fakta dan mitos. Nama asli Osman mungkin Atman atau Ataman, yang kemudian diubah menjadi Osman. Gelar Sultan baru digunakan pada tahun 1383 oleh cucunya, Murad I. Osman masih mempertahankan gelar lamanya, Bey, yang setara dengan adipati atau kepala suku. Kehidupan awal, tidak diketahui secara pasti tanggal kelahiran Osman dan sulit mengetahui awal kehidupannya karena kurangnya sumber dan mitos yang muncul setelahnya. Osman diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-13, sekitar tahun 1254 atau 1255 menurut sejarawan Utsmaniyah abad ke-16, Kemal Pasazadeh. Menurut tradisi Utsmaniyah, ayah Osman, Ertugrul, memimpin suku Kayi dari Asia Tengah ke Anatolia untuk melarikan diri dari serangan Mongol. Sultan Keykubat pertama dari Kesultanan Rum memberinya izin mendirikan emirat di Sogut, wilayah pinggir Seljuk yang berbatasan dengan Kekaisaran Romawi Timur. Lokasi Sogut menguntungkan karena di barat Bizantium melemah, sementara di timur, pasukan Muslim di bawah Turki Seljuk kacau karena menghadapi agresi Mongol dalam pengepungan Baghdad. Sekitar tahun 1281, Osman menjadi adipati dan kepala suku setelah ayahnya meninggal. Banyak tentara bayaran datang kepadanya dengan harapan melemahkan monarki ortodoks. Populasi Turki di bawah kepemimpinan Osman I diperkuat dengan pengungsi yang melarikan diri dari Mongol. Prajurit Ghazi atau pejuang Islam, yang percaya mereka berjuang untuk ekspansi atau membela Islam, menjadi kekuatan yang tangguh di bawah kepemimpinan Osman. Mimpi Osman. Osman memiliki hubungan dekat dengan Syekh Edebali, seorang tokoh sufi terkemuka di wilayahnya. Salah satu kisah terkenal yang berkaitan dengan Osman dan Syekh Edebali adalah mimpi Osman. Dalam mimpi tersebut, Osman melihat rembulan muncul dari dada Syekh Edebali dan masuk ke dalam dada Osman, di mana dari pusarnya tumbuh pohon besar yang menaungi dunia. Di bawah pohon tersebut, terdapat pegunungan dan air mengalir dari kaki-kaki gunung tersebut. Syekh Edebali menafsirkan mimpi Osman bahwa Osman dan keturunannya akan dianugerahi kekuasaan. Selain itu, putri Syekh Edebali sendiri, yang dilambangkan sebagai rembulan dalam mimpi Osman, akan menjadi istri Osman. Mimpi ini menjadi simbol dari kekuasaan dan pernikahan antara Osman dan putri Syekh Edebali. Kisah mimpi Osman ini ditafsirkan menjadi tanda bahwa kekuasaan Osman dan keturunannya adalah pemberian Tuhan, namun selain kekuasaan yang diberikan, mimpi itu juga secara implisit bermakna bahwa Osman dan keturunannya harus menjaga kesejahteraan para bawahannya. Kemenangan militer. Penaklukan awal Osman setelah runtuhnya Kesultanan Seljuk meliputi benteng Eskisehir, Karacahisar, dan kota Yenisehir yang menjadi ibu kota negaranya. Osman mengatur pasukannya dekat wilayah Romawi Timur setelah kemenangannya dalam pertempuran Bafes. Pengaruh Osman semakin kuat, mendorong masyarakat Romawi Timur keluar menuju Anatolia. Osman berhasil memperluas wilayahnya ke utara dan barat daya, serta menaklukkan kota Efesus. Perang terakhir Osman adalah menduduki Bursa, yang menjadi penting sebagai pijakan untuk melawan Romawi Timur di Konstantinopel. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, keberhasilan menduduki Bursa menunjukkan strategisnya kota tersebut. Bursa kemudian dijadikan ibu kota pada masa kekuasaan putra dan penerus Osman, Orhan. Keluarga. Berdasar penulis Utsmaniyah abad ke-15, Osman termasuk keturunan suku Kayi yang merupakan cabang Oguz-Turk dan ini menjadi silsilah resmi Utsmaniyah. Orang tua Ertugrul adalah ayah, Ertugrul, kepala suku Kayi, dan ibu, Halime Hatun. Ada perbedaan pendapat mengenai latar belakang mereka. Ada dua istri Osman yang disebutkan, yaitu Rabia Bala Hatun dan Kameria Malhun Hatun. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, salah satunya putri dari Syekh Edebali dan yang lainnya putri dari Omer Bey. Ada kerancuan mengenai latar belakang kedua istri Osman ini. Osman memiliki beberapa putra, termasuk Alaeddin Bey, Orhan Bey, Koban Bey, Melik Bey,
Hamid Bey, Pazarli Bey, dan Safchi Bey. Safchi memiliki putra bernama Sulaiman yang menikah dengan putri Orhan, Hatis. Ada juga putri bernama Fatmah Hatun. Thank you for watching.